melanjutkan kuliah pendidikan kewarganegaraan. Suatu cabang ilmu bumi yang dikembangkan oleh Frederick Wiesel. Pengertian geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah. Yang ketiga, konsep pertahanan. Konsep pertahanan dan keamanan di sini kita bahas tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik adalah singkatan dari geografikal politik. Menurut pencetusnya, yaitu seorang sarjana ilmu politik Swedia yang bernama Rudolf Kielen, dalam sebuah bukunya yang berjudul Staten som Life Form yang terbit pada tahun 1916. Istilah tersebut dalam rangka mengemukakan suatu sistem politik yang menyeluruh yang terdiri atas geopolitik, demopolitik, ekonomi politik, sosiopolitik, dan kratopolitik. Istilah geopolitik dipakai sebagai sinonim dari ilmu bumi politik atau political geografi, yaitu suatu cabang ilmu bumi yang dikembangkan oleh Frederick Wiesel pada tahun 1844 sampai dengan 1904. Kemudian berubah artinya setelah dipopulerkan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Karl Hochschild pada tahun 1869 sampai dengan 1946. Dengan menjuruskannya ke ekspansionisme dan rasialisme. Kemudian kita bahas tentang pengertian geopolitik. Secara etimologi, geopolitik berasal dari bahasa Yunani geo dan politeia. Geo berarti bumi atau wilayah negara. Sedangkan politeia berasal dari dua kata, yaitu polis dan teia. Polis berarti kota atau negara atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Dan teia berarti kebijakan atau urusan. Memiliki makna kepentingan umum warga negara dalam suatu bangsa. Dengan perkataan lain, politeia berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geografi tentunya bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Secara sederhana, pengertian geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada peraturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah negara tersebut. Menurut Kielen, geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Dalam suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara itu secara langsung akan berdampak kepada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial atau hukum geografi.
mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Dalam hubungan kehidupan manusia dengan lingkungan alam dalam suatu negara yang dikaitkan dengan geopolitik, bahwa kehidupan manusia di dunia ini mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dan sekaligus sebagai wakil Tuhan atau khalifah di bumi. Sebagai hamba Tuhan, manusia mempunyai kewajiban untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pencipta, dengan tulus keikhlasan. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi atau sebagai khalifah di bumi ini, manusia dalam hidupnya berkewajiban untuk memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Dari uraian tersebut, maka kedudukan manusia mencakup 3 segi hubungan, yaitu yang pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang kedua, hubungan antar manusia, dan yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Bagi bangsa Indonesia, sebagai umat manusia yang religius, dengan sendirinya harus dapat berperan sesuai dengan kedudukan tersebut. Kaitan dengan kedudukan manusia, maka dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya, manusia bergerak dalam 2 bidang, yaitu universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis bersifat transenden dan idealistik, misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara. Sedangkan dalam bidang sosial politik bersifat imanen dan realistis, yang bersifat lebih nyata dan dapat dirasakan. Misalnya, aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai produk politik. Di Indonesia, yang termasuk dalam bidang sosial politik berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan-aturan perundangan lainnya yang mengatur proses pembangunan nasional. Dalam pergaulan global, penyelenggaraan negara tidak bisa terbatas dari pengaruh negara-negara yang berada di kawasan geografis negara tersebut. Pengaruh kawasan geografis suatu negara mengakibatkan terbentuknya golongan negara menjadi 2, yaitu golongan negara determinis dan golongan negara posibilitis. Negara determinis adalah negara yang berada di antara 2 negara raksasa atau adik kuasa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung kebijakan politik negara tersebut terpengaruh oleh kebijakan politik luar negeri kedua negara raksasa tersebut. Sedangkan yang kedua, golongan negara posibilitis, yaitu negara yang tidak mendapatkan dampak terlalu besar dari keberadaan negara adik kuasa karena letak geografisnya tidak berdekatan, sehingga yang cukup dominan dalam mempengaruhi keadaan negara ini adalah faktor-faktor ideologi, politik, sosial budaya, dan militer. Sebagai pedoman dalam memperjuangkan kepentingan nasional, bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara atau yang sering disebut dengan wawasan Nusantara. Kepentingan yang paling mendasar bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional yang mengarah pada tercapainya tujuan nasional.
kita bahas tentang unsur-unsur geopolitik. Istilah geopolitik yang semula sebagai ilmu bumi politik kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri khas negara, yaitu bentuk, luas, letak, iklim, dan sumber daya alam. Oleh karena itu, wawasan nasional suatu bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Geopolitik memiliki unsur-unsur yang tidak bisa dilepaskan dengan kondisi yang dimiliki oleh suatu negara. Unsur-unsur geopolitik antara lain, yang pertama konsepsi ruang atau wilayah. Ruang merupakan dinamika politik dan militer, dan disebut juga kombinasi ruang dan kekuatan. Realitasnya, kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruang. Sebaliknya, penguasaan ruang secara de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik. Unsur ruang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama boundary dan yang kedua frontier. Boundary yaitu batas wilayah antara dua negara berupa perbukitan, pegunungan, jalan raya, atau patok yang sengaja dibuat untuk membatasi kedua negara tersebut. Dan yang kedua frontier, yaitu merupakan batas imajiner atau batas asimilasi dari dua negara. Frontier terjadi karena pengaruh dari negara di luar boundary atau batas wilayah antar dua negara. Batas frontier yang sudah dipengaruhi oleh kekuasaan asing dari seberang boundary dapat berawal dari budaya, ekonomi, sosial, agama, dan ras. Batas frontier dapat berubah tergantung dari kuatnya pengaruh antara kekuatan asli dengan kekuatan asing di seberang boundary. Yang kedua, konsepsi politik kekuatan atau mencakup politik, ekonomi, dan militer. Politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan salah satu konsepsi geopolitik yang terkait dengan kepentingan nasional. Kemudian yang ketiga, konsepsi pertahanan dan keamanan. Konsep pertahanan dan keamanan di sini yang diutamakan adalah konsep ketahanan nasional dalam rangka menjaga keamanan negara dan bangsa. Semangat persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar, baik secara fisik maupun sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga unsur geopolitik seperti yang sudah diuraikan di atas harus menjadi perhatian penyelenggara negara dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan geografi wilayah negara.